Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dapat mempersiapkan pembelajaran dan kita tidak kuat untuk menghadapi hari ini ya, kegiatan hari ini. Oke, di sini apakah ada yang belum hadir ya, tidak hadir pada pertemuan hari ini? Nggak ada ya? Sepenglihatan Bapak. Alhamdulillah hadir semua berarti ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Pak Ridwan. Silakan Ridwan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Ridwan yang telah memimpin doa pada hari ini. Ya, kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai diskon dan pajak. Ya, sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang harga penjualan dan harga pembelian. Di situ udah ada untung rugi ya. Di situ ada untung rugi. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Ya, adapun tujuan belajar hari ini yaitu kamu nanti akan dapat menyelesaikan ya masalah kontekstual yang terkait tentang diskon dan pajak. Ya. Untuk teknisnya nanti kita akan melaksanakan pembelajaran secara interaktif ya melalui kelas poin. Nanti kamu masuk ke browser ya. Udah bawa HP kan ya semuanya ya? Bawa HP ya. Karena kita akan sip. Berarti nanti soalnya kita akan melaksanakan pembelajaran dengan kelas poin ya. Nanti ada beberapa pertanyaan di PowerPoint. Terus kita akan melaksanakan pretest dan posttest juga. Itu di Quizizz. Nanti kita main game di Quizizz ya untuk menjawab cepet-cepetan dan yang mana yang paling benar. Ya. Setelah itu di kegiatan inti kita itu ada nanti Bapak berikan LKPD-nya. Di situ ada masalah yang akan kita sama-sama selesaikan ya, masalah kontekstual. Di situ kita analisis, kita pecahkan masalah tersebut secara kelompok ya. Kelompok sudah dibentuk di minggu kemarin ya, pertemuan kemarin. Jadi pertemuan hari ini sudah ada kelompoknya. Nanti setelah kamu selesai ya, kamu akan mempresentasikan salah satu perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya, dan untuk kelompok lain itu menanggapi atau menanya atau mengkonfirmasi bahwa jawabannya telah sama ya. Misalnya kalau ada yang jawabannya sama ya udah konfirmasi saja bahwa jawabannya sama. Oke, bisa dimengerti anak-anak semua? Bisa, Pak. Saya Oke, nice. Kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk, pertama-tama Bapak akan sampaikan materi yang harus dikuasai juga untuk biar kamu lancar dalam mempelajari materi diskon dan pajak ini ya. Ada di bab sebelumnya ya, harus dikuasai juga PLSP dan perbandingan, dan juga kamu harus menguasai juga tentang penjualan dan pembelian pertemuan kemarin ya. Di situ ada untung rugi. Nah, karena diskon ini berkaitan tentang persen ya. Di untung rugi kan kemarin ada persen. Nah, di sini juga diskon dan pajak itu berkaitan tentang persentase ya. Oleh karena itu akan menjadi penting untuk kamu kuasai ya. Nah, di sini apakah ada yang tidak pernah belanja ya? Bapak mau nanya nih.
Kesian banget ya, kalau pasti pernah belanja semua ya. Pernah, Pak. Pernah Pak ikut Kali nggak Pak. pernah belanja ya, minimal belanja di warung ya, beli ciki, beli itu ya, air ya, minum ya di warung. Nah, pernah nggak kamu melihat diskon di kehidupan sehari-hari kamu? Pernah Pak. Biasanya di mana tuh? Di Indomaret Pak. Indomaret ya. Ya, tuh kalau misalnya beli baju lebaran di mana biasanya belinya? Di Ramayana Pak. Ramayana ya, oke. Chandra Pak. Iya benar ya. Nah di situ biasanya ada diskon nggak? Ada Pak. Ada ya. Ada, biasanya Pak. ya. Nah biasanya tuh ada dua Biasanya. tulisan tuh diskonnya. Iya. Ada yang 50% tambah 20%. 70%, Gitu, Pak. ada yang 50 plus 20, ada yang 30. Iya, ada yang 50 plus 50. Saya kira Oh itu gratis, iya, Pak. itu 100% kan, bukan Pak? ya? Iya. Oke, nah di sini Bapak ada pertanyaan nih, apakah potongan harga 70% dengan 50 plus 20% yang sering kamu jumpai saat berbelanja itu adalah sama? Simpan jawabannya ya. Kita masuk ke kelas poin dulu ya. Silakan masuk ke kelas poinnya nih ya di browser. Kamu ketikkan classpoint.app ya dengan kodenya 2995. Ayo silakan masuk untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya yang Bapak tanyakan, apakah 70% dengan 50 plus 20 itu sama besar diskonnya. Nah, kalau sama jawabnya A, kalau beda jawabannya B. Ayo silakan masuk. Oke, sudah ada yang masuk. Saya kelas poinnya nggak bisa Pak masuk Pak. Di browser, Nak. Tuh, ketikkan classpoint.app, Nak. Sudah Kodenya apa ya, Pak? Pak. Tapi jadinya nggak bisa ditulis. 29905. Nah, ini Puspa sudah masuk. Oke, nanti kalau sudah masuk kelas poin jangan keluar lagi ya. Oke, udah banyak ya. Alhamdulillah, kita mulai ya untuk menjawabnya cepet-cepetan. Ya. Apakah potongan harga 70% dengan 50 plus 20 yang sering kamu jumpai saat berbelanja adalah sama? Untuk jawaban A sama, untuk jawaban B beda. Kita mulai ya. Silakan dijawab. Oke, sudah banyak ya. Oke, sudah 5 menjawab B, 2 menjawab A. Ya. Oke, sudah ya. Nah, kita lihat apakah jawaban yang benar gimana. Apakah ya jawaban yang benar adalah beda ya. Beda 50 plus 20 itu beda dengan 70%. Nah itu Oh beda sih Pak. itu strategi marketing ya. Itu strategi marketing untuk 50 tambah 20 70. Iya bener Ridwan ya. 50 tambah 20 kan 70 ya. Kenapa beda ya? Iya. Nah, nanti hari ini kita akan mencari tahu bagaimana perbedaannya antara 70% dengan 50 plus 20. Oke? Sip. Kita lihat dulu siapa yang menjawab paling cepat. Oke, yang jawab paling cepat Yuli ya. Kita tepuk tangan, beri tepuk tangan kepada Yuli ya. Selamat kepada Yuli telah berhasil menjawab benar dan cepat ya untuk. Terima kasih, Pak. Nah, untuk yang jawab A tadi gimana? Kenapa sama? Apakah sama seperti Ridwan sampaikan ya? Iya Pak. Saya Menganggapnya kira 50 plus 20 itu 70 ya? iya Pak. Oh iya, oke. Saya kira sama gitu. Iya, nggak apa-apa. Kita kan belum tahu ya. Makanya kita Iya. cari tahu di pembelajaran hari ini, oke? Kita masuk ya untuk
pembelajarannya ya. Untuk itu silakan buka tab baru ya. Itu jangan di close kelas poinnya. Buka tab baru, silakan Quizizz dulu. Ketikkan quizizz.com ya. /join. Ya, untuk memulai pretestnya ya. Nah, sini. Kodenya adalah 761490. Ada di layar teman-teman ya. (761.490). Oke, sudah ada. Dewi sudah masuk. Oke, Elianus juga sudah masuk. Ayo yang lain. Ya. Oke. Udah ya, mungkin sudah masuk semua nih ya. Oke, kita mulai ya. Siap teman-teman semua, anak-anakku semua? Ya, Sudah Pak. siap? Ya, siap ya. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan dijawab. Oke. Kita lihat siapa yang paling cepat. Wah, Dewi ya. Mantap, keren. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ayo, gimana? Sesuai dengan pengetahuan kamu ya, pengetahuan kamu. Karena ini nanti akan kita pelajari. Oke. Kita lihat. Iya, Yuli lagi ya. Beri tepuk tangan kepada Yuli ya. Wih, keren. Bisa lebih cepat dan benar ya. Oke. Ya, benar ya, benar semua ya. Untuk Elianus, benarnya yang di pertanyaan kedua ya. Oke. Nah, dari sini masih ada yang salah ya. Karena emang kita belum pelajari ya untuk materi ini. Kamu masih belajar mandiri di di bahan ajar ya yang Bapak berikan sebelumnya. Oke. Silakan taruh HP-nya lagi ya. Kita buka dulu LKPD-nya masing-masing. Nah, di situ ada masalah ya. Silakan tulis dulu nama kelompoknya ya. Terus baca dulu petunjuknya ya, dan di situ ada masalah nih. Silakan didiskusikan dengan teman-temanmu. Nanti Bapak itu ya konfirmasi ya kepada masing-masing kelompok apakah sudah menyelesaikan. Nah, silakan dimulai ya
untuk menyelesaikan masalah yang pertama. Sebuah toko elektronik sedang mengadakan event diskon memperingati akhir tahun. Ya, harga normalnya 2.800.000. Bunda Audrey mendapat potongan harga sebesar 10% plus 10% dari harga normal. Harga yang dibayar setelah diskon adalah berapa? Nah, di situ udah ada langkah-langkahnya bagaimana cara kamu menyelesaikan suatu permasalahan di atas ya. Tapi di situ harus kamu selesaikan ya. Bapak cuman kasih sedikit kisi-kisi bagaimana langkah-langkahnya ya. Jadi kamu tentukan dulu besar diskon pertama, terus harga setelah diskon pertama ya, yang setelah kamu pelajari di bahan ajar. Setelah itu, nah bagaimana dengan besar diskon yang kedua dan menentukan harga akhir ya, atau harga setelah diskon yang kedua. Dan juga jangan lupa menyimpulkan ya, menyimpulkannya. Oke, silakan didiskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Bapak ya. Oke, gimana kelompok 1? Apakah ada yang bingung? Ya, di situ ya, kelompok 1 silakan yang tadi udah Bapak lihat ya, itu kamu tentuin dulu ya harga setelah diskon pertamanya. Oke, gimana kelompok 2? Kelompok 2? Wah, kayaknya nih kelompok 2 udah mau selesai nih ya. Udah harga setelah diskon kedua ya. Benar nggak? Pak, itu diskonnya 10 tambah 10 dulu, terus dikalikan dengan 2.800.000 atau gimana itu Pak? Ya, itu satu-satu ya, Ridwan ya. Satu-satu. Jadi kamu tentuin dulu 10% yang pertama. Ya, setelah dapat harga setelah diskonnya yang pertama, terus kamu diskon lagi 10% berikutnya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Aja. Hah? Oh, sama aja, coba ya, dicoba. Ayo. Ya, Coba deh. baiklah. Apakah sama atau beda? Ayo, dicoba. Oke, kayaknya sih udah selesai ya. Kelompok 2 nih kayaknya udah selesai nih. Kelompok 2 ada yang mau mewakili presentasi kelompok 2? Saya, Pak. Oke. Kelompok 2 ya, Dewi ya. Iya, Pak. Dewi dulu ya. Oke, nanti kelompok 1 menyimak presentasi dari Dewi ya. Iya, Jadi Pak. ada yang mau ditanyakan silahkan. Pertama, Pak, saya diketahui dulu harga awalnya 2.800.000. Kemudian saya cari diskonnya dari 2.800.000 itu 10% ya, Pak ya. Dapat Iya. hasilnya 2.520.000. Kemudian saya diskon kembali karena kan 2 kali diskon, Pak. Benar. Nah, 10% dikali 2.520.000, Pak. Ketemu harga diskonnya potongan kedua itu 252.000 ya. Kemudian Pak, harga terakhir itu ya harga yang pertama setelah dipotong dikurang dengan diskon yang kedua. 2.520.000 dikurang 252.000. Jadi Pak, harga total yang harus saya bayar 2.268.000, Pak. Benar nggak ya, Pak? Oke. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dari kelompok 2 ya atas presentasinya. Good. Oke, kelompok 1 gimana? Ada yang mau menanggapi, menanyakan atau jawabannya sama dengan kelompok 2? Gimana kelompok 1? Pak, saya ada cara cepat, Pak. Tapi takut ada cara salah. cepat. Oke, bisa Ya. disampaikan di itu ya. Gimana cara cepatnya? Ya. Cara saya itu kan 10% tambah 10% ya, Pak ya. Jadi saya 10 tambah 10, 20 ya, Pak. Kemudian puluhannya itu saya kalikan 1 kali 1. Kan puluhannya 1 ya, Pak. Nah, 20 kurang 1 jadi 19. Nah, saya pikirnya 19% dari harga belinya ya tadi ya, atau kita bayarnya 81% dikali harga jualnya itu. Jadi jawabannya 81% dari 2.800.000. Hasilnya sama, Pak, 2.268.000. Oke, 2.268.000. Iya. Tapi pakai cara itu, Pak, cepat. Ya, bagus, nggak apa-apa. Silakan ditulis di di itu ya, LKPD-nya ya.
Silakan Ya. ditulis, nanti bisa kita share nanti ke teman-teman lain cara Ya, cepatnya yang Aliza buat ya. Sip, Aliza, good. Oke. Nice. Oke, kalau kelompok 1 berarti sama ya hasilnya ya. Sama Pak. Ya, Bapak lihat-lihat untuk presentasi kelompok 2 dan jawaban kelompok 1 juga itu benar ya, hasilnya adalah 2.268.000. Nah, di situ kamu lihat LKPD-nya ya. Di situ ada ada informasi tambahan ya. Bapak kan sudah memberikan soal pada bahan ajar ya. Di situ Bapak berikan 20%. Nah, kalau yang 20% dengan harganya 2.800.000 itu harga setelah diskonnya adalah 2.240.000 ya. Untuk yang 10 plus 10 itu dapatnya 2.268.000 ya. Jadi ada perbedaan nggak di sini? Ada ya, ada perbedaan di sini ya. Jadi itulah strategi marketingnya. Nah, itu supaya kamu tidak ketipu lagi ya nanti kalau berbelanja di swalayan atau di mall ya, kalau beli baju atau yang lain-lain, kalau ada diskon 10 plus 10 jangan langsung dianggap bahwa itu 20%. Oke? Sudah paham? Oke. Paham, Pak. Jadi apa yang dapat kamu simpulkan mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait diskon? Gimana sih rumusnya? Berarti kalau nyari besar diskon pertama gimana? Nyari besar diskon. Bagaimana cara kamu mencari besar diskon? Ya, besar diskon ya, itu adalah ya persentase dari diskon kamu kalikan dengan harga awal ya atau harga sebelum diskon. Nah, untuk mencari harga akhirnya itu harga setelah diskon kamu kurangi dengan besaran diskonnya ya. Kamu tulis ya di LKPD-nya ya rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke masalah 2, sama ya. Apa ada yang udah nih kali ya? Silakan masalah 2 diskusikan ya, tulis yang diketahui ditanya, tentukan besar PPN-nya berapa, harga yang harus dibayar, dan tentukan penyelesaiannya dan simpulkan di akhir. Oke, Bapak akan lihat di masing-masing ya. Oke, wah sepertinya kelompok 1 nih nggak mau kalah nih ya. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, sebelum kamu presentasi, Bapak mau ngasih tahu dulu ya, pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nanti besar pajak yang udah kita berikan itu akan dikembalikan untuk kesejahteraan ya, misalnya untuk infrastruktur dan lain-lain ya, untuk bantuan sosial dan lain-lain. Besar pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan ya. Dan di sini kita akan belajar 2 pajak ya, ada pajak pertambahan nilai, ada juga pajak penghasilan ya. Untuk soal yang masalah yang kamu itu adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nanti kalau yang PPH itu biasanya nanti kalau kamu gaji ya, punya gaji, nanti di sebagian dari gaji kamu dikenakan pajak ya, nanti untuk dibayarkan ke pemerintah. Nah, di sini untuk masalah yang ini kayaknya udah kelompok 2 udah selesai nih. Ya, silakan siapa yang mau presentasi? Saya Pak. Oke, Yuli, silakan Yuli. Ya, terima kasih waktunya Pak. Di sini kelompok kami menuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu harga awal 99.000, kemudian pajaknya 10%. Kemudian kami menghitung pajaknya dulu Pak. Jadi 10% itu artinya 10 per 100 dikali 99%. Jadi hasilnya 9.900. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah 99.000 ditambah 9.900. Jadi 108.900. Seperti itu Pak. Oke, kita beri tepuk aplaus ya kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2, apakah jawabannya sama atau ada tanggapan dari kelompok 2? Dewi, perwakilan dari kelompok 2 gimana? Sama nggak jawabannya? Sama, Pak. Oh, sama ya. Oke, setelah Bapak lihat-lihat juga ini jawabannya benar ya. Berarti kita semua
berhasil menyelesaikan permasalahan yang kedua ya. Oke, kita applause semuanya ya yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan ini ya, kelompok 1 atau kelompok 2. Oke, sip. Nah, dapatkah kita simpulkan ya, di situ di LKPD-nya ada, silakan berikan kesimpulan ya untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait pajak ya. Tadi yang Pak Yuli sampaikan ya, dia mencari besar pajaknya dulu, yaitu 10% atau 10/100 dikali 99.000. Nah itu apa tuh? 10%-nya apa? 99.000-nya apa? Silakan dituliskan dirumuskan ya di LKPD kamu. Dan juga untuk pajak penghasilan ya, kamu tulis gaji yang diterima pegawai setelah dikenakan pajak itu akan bertambah atau berkurang, Ridwan? Menurut Ridwan bertambah atau berkurang setelah dikenakan pajak gaji yang diterima? Atau yang lain, Aliza? Berkurang, Pak. Wah, berkurang. Ya. Berarti kalau berkurang, coret ya yang tidak tepat, yang bertambah dicoret. Silahkan coret. Terus sehingga diselesaikan dengan caranya apa ya? Nah, di sini silakan kamu lihat juga ya, yang tadi kamu rumuskan di LKPD ya, juga sama dengan yang Bapak sampaikan di PPT ya, yaitu mencari besar pajaknya, itu persentase pajak kamu kalikan dengan harga awal. Nah, untuk harga setelah pajaknya itu harga awal ditambah PPN ya. Kalau PPN harganya nambah ya. Nah, bedanya dengan PPH, itu PPH harganya berkurang ya. Setelah pajak penghasilannya berkurang ya. Jadi dikurang kalau PPH, kalau PPN ditambah. Kalau PPH berarti sama aja dengan diskon ya perhitungannya. Ya, sama ya. Oke. Silakan buka kelas poinnya lagi ya. Silakan buka kelas poinnya lagi untuk merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, tulislah yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini. Silakan. Bapak beri waktu 30 detik ya. 30 detik aja, setengah menit. Menyenangkan sekali, Dewi. Ya, alasannya juga ya. Apa yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini? Kasih koma aja ya untuk pemisah. Boleh. Yang lain. Oke, sangat menyenangkan karena bisa ngitung diskonan. Oke. Puspas ya. Karena bisa menghitung diskonan ya, menarik ya. Sangat menyenangkan. Oke, mungkin sudah cukup ya. Udah semua menjawab dari respon yang refleksi pada hari ini. Silahkan masuk lagi kita ke postes ya, terakhir ya, untuk menjawab dari penyelesaian postesnya. Silakan masuk dengan kode 658629 ya, kodenya 658629. Yuk, silakan masuk. Oke, sudah masuk nih. Ayo, yang lainnya. Oke, udah masuk semua ya? Oke, sudah masuk semua. Oke, kita mulai ya. Silakan dikerjakan postesnya. Setiap soal waktunya 2 menit ya. Oke, sudah selesai ya.
Iya, lagi-lagi Yuli ya menjawab dengan benar dan cepat untuk permasalahan latihan soal kita ya. Nanti juga kalau yang masih salah, Bapak akan sampaikan ininya ya. Bapak akan sampaikan pembahasannya di Classroom ya. Silakan nanti dilihat di Classroom juga. Jangan lupa nih, ayo kumpulin LKPD-nya ya. LKPD-nya dikumpulkan ya, dikoordinasikan, ayo Ridwan, dikumpulkan LKPD-nya. Nanti juga isian dari LKPD-nya bisa Bapak tampilkan di Classroom ya. Nanti juga Aliza, nanti WA ke Bapak ya, jawaban kamu ya. Nanti Bapak scan juga jawabannya. Nanti Bapak sampaikan cara cepat dari Aliza ya. Oke. Nah, ini Bapak keluarkan. Oke ya. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan pertemuan selanjutnya ya. Kita akan mempelajari tentang bruto, neto, dan tara. Silakan pelajari terlebih dahulu di bahan ajar kamu ya untuk bruto, neto, dan tara. Oke, kita sudah selesaikan ya. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.